Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deswita Anissa Waipunama, NPM 25862060002. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Erupsi Gunung Semeru dan Krisis Kemanusiaan yang ada di Jawa Timur pada tahun 2025. Presentasi ini akan membahas peristiwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November tahun 2025. Tidak hanya sebagai fenomena alam saja, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan akan dilakukan secara terpadu yang mencakup aspek geografi, sejarah, sosial, psikologis, ekonomi, dan politik. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita dapat memahami bahwa bencana alam bukanlah sekedar kejadian alamiah saja, melainkan juga memiliki konsekuensi kemanusiaan yang kompleks dan memerlukan penanganan di lintas sektor. Semoga melalui pemaparan ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta peran penting pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Demikian pembukaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan dari latar belakang dan kronologi erupsi Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru itu terletak di Provinsi Jawa Timur, atau lebih tepatnya berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Secara administratif, wilayah Gunung Semeru mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Puncak tertinggi Semeru yang dikenal dengan nama Mahemeru berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Sedangkan secara astronomis sendiri, Gunung Semeru itu terletak pada kisaran 8 derajat 06 lintang selatan dan 112 derajat 55 bujur timur. Posisi ini yang menempatkan Semeru itu berada di bagian tenggara Pulau Jawa, sekitar 70 km di sebelah selatan kota Malang dan kurang lebih 35 km dari pesisir Samudra Hindia. Kedekatannya dengan pantai selatan yang ada di Jawa menyebabkan wilayah ini itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yang dapat memperbesar resiko lahar dingin pasca erupsi. Gunung Semeru berada dalam satu jalur pegunungan vulkanik yang membentang dari barat hingga ke timur Pulau Jawa. Jalur ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik, zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat aktif. Oleh karena itu, Semeru tergolong sebagai gunung api aktif dengan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi dan berulang. Nah, di sekitar Gunung Semeru terdapat beberapa elemen geografis penting, yaitu antara lain yang pertama Ranukumbolo, yaitu danau alami di ketinggian kurang lebih 2.400 meter yang berada di jalur pendakian utama. Yang kedua, Sungai Besuk Kobokan dan Besuk Bang yang menjadi jalur aliran lahar. Yang ketiga, lereng curam dengan kemiringan 35-45 derajat yang mempercepat aliran material vulkanik. Secara geomorfologis, Gunung Semeru termasuk tipe stratovolcano, yaitu gunung api berbentuk kerucut dengan lapisan lava dan abu yang berbentuk secara berulang. Bentuk ini menjadikan erupsi Semeru cenderung eksplosif dan berbahaya bagi wilayah yang ada di sekitarnya. Letak Gunung Semeru itu di kawasan konservasi TNBTS
yang menjadikannya tidak hanya sebagai pusat aktivitas vulkanik saja, tetapi juga sebagai kawasan wisata dan ekosistem penting. Kondisi ini menciptakan dilema antara pelestarian alam, aktivitas ekonomi atau pariwisata, dan keselamatan manusia. Dengan memahami lokasi Gunung Semeru secara geografis, kita dapat melihat bahwa tingkat resiko bencana di wilayah ini sangat cukup tinggi. Oleh karena itu, keberadaan pemukiman penduduk, jalur pendakian, dan aktivitas ekonomi di sekitar lereng gunung harus diimbangi dengan mitigasi bencana yang kuat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya, Gunung Semeru itu merupakan gunung api yang aktif yang memiliki peran penting baik sekitar ekologis, sosial, maupun ekonomi bagi masyarakat di Jawa Timur. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru tidak hanya menjadi simbol geografis saja, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual bagi masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, setiap aktivitas vulkanik Gunung Semeru selalu membawa dampak yang cukup luas, tidak hanya pada lingkungan alam, tetapi juga pada kehidupan sosial manusia. Erupsi yang terjadi pada 19 November tahun 2025 menjadi salah satu peristiwa penting karena skalanya yang cukup besar dan dampaknya yang kompleks. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya dapat dipahami secara parsial, psikologi, ekonomi, dan politik. Nah, sebelum erupsi besar terjadi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG telah mencatat adanya peningkatan aktivitas seismik selama kurang lebih 3 minggu. Aktivitas ini berupa gempa vulkanik dangkal dan dalam yang menandakan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Namun, eskalasi erupsi terjadi secara cepat dan tiba-tiba pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat, ketika Gunung Semeru memuntahkan abu vulkanik hingga 6.000 meter dari puncak. Letusan ini diikuti oleh guguran material panas dan hujan abu tebal yang menutupi wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, aktivitas pendakian masih berlangsung sehingga 178 pendaki terjebak di kawasan Ranu Kumbolo. Situasi ini memperparah kondisi darurat karena lokasi tersebut berada pada ketinggian tinggi dan memiliki jalur evakuasi terbatas. Nah, selanjutnya, sebelum erupsi besar terjadi pada 19 November tahun 2025, Gunung Semeru sebenarnya itu telah menunjukkan berbagai tanda-tanda peningkatan aktivitas vulkanik. Berdasarkan laporan PVMBG, sejak awal November tercatat adanya peningkatan jumlah gempa vulkanik dangkal dan dalam. Gempa-gempa ini menandakan adanya pergerakan magma dari dapur magma menuju permukaan. Namun, karena Gunung Semeru dikenal sebagai gunung api aktif yang hampir setiap tahun mengalami erupsi kecil, peningkatan aktivitas ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai ancaman erupsi besar saja. Aktivitas pendakian tetap dibuka, tetapi pembatasan tertentu. Banyak juga pendaki beranggapan bahwa Semeru itu aman selama tidak ada pengumuman penutupan resmi. Pada periode ini, masyarakat di lereng gunung masih menjalankan aktivitas normal. Petani juga tetap mengolah ladang. Pedagang wisata masih masih melayani pendaki.
dan warga belum melakukan evakuasi mandiri karena tidak ada perintah resmi untuk mengungsi. Kondisi inilah yang menunjukkan kerentanan struktural dalam manajemen resiko bencana, yaitu ketika masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan ancaman sehingga tingkat kewaspadaan mereka itu menurun. Nah, saya akan menceritakan awal kejadian erupsi Gunung Semeru ini. Pada hari Jumat, 19 November tahun 2025, situasi berubah drastis. Sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru itu mengalami erupsi eksplosif besar. Kolom abu vulkanik membumbung hingga 6.000 meter di atas puncak, membentuk awan tebal yang bergerak cepat ke arah tenggara dan selatan. Dalam hitungan menit, langit di wilayah Lumajang dan sekitarnya berubah menjadi gelap. Hujan abu turun dengan intensitas tinggi menutupi rumah, jalan, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Jarak pandang menurun drastis, membuat aktivitas evakuasi menjadi sangat sulit. Pada saat yang sama, guguran material panas mengalir melalui lereng curam Semeru. Aliran ini membawa batuan pasir dan abu panas yang menyebabkan luka bakar pada warga yang berada terlalu dekat dengan kawasan yang rawan. Di kawasan Ranukumbolo, situasi jauh lebih kritis, yaitu sekitar 178 pendaki terjebak pada akses komunikasi yang stabil, suhu udara menurun drastis, oksigen juga berkurang, dan jarak pandang hampir nol. Banyak juga pendaki mengalami kepanikan, kelelahan fisik, dan gejala hipotermia. Beberapa jam pertama setelah erupsi merupakan periode paling krusial. Jalan-jalan utama tertutup oleh abu tebal. Listrik di sana juga menjadi padam yang ada di beberapa desa. Jaringan komunikasi juga ikut terganggu. Banyak warga tidak mengetahui jalur evakuasi yang aman. Pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan BNPB dan PVMBG yang jadi status siaga 3 dinaikkan dan tanggap darurat bencana ditetapkan. Evakuasi dilakukan secara terburu-buru, terutama pada bagi warga yang tinggal di radius 3 km dari kawah. Tim SAR menghadapi berbagai tantangan besar, yaitu yang pertama medan terjal dan licin, yang kedua abu panas yang masih menurun, yang ketiga ancaman lahar dingin akibat hujan. Nah, evakuasi pendaki di Ranukumbolo menjadi prioritas nasional. Helikopter militer dikerahkan dari Malang. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan sistem relay karena kondisi cuaca tidak memungkinkan pendaratan langsung dalam jumlah besar. Selama kurang lebih 48 jam non-stop, tim evakuasi bekerja tanpa henti. Banyak juga petugas mengalami kelelahan ekstrim dan tekanan mental yang cukup berat. Setelah itu, erupsi utama mereda, namun masalah justru semakin menjadi kompleks. Ribuan warga kini berada di pengungsian. Fasilitas pengungsian mengalami kelebihan kapasitas. Persediaan air bersih terbatas karena sumber air tercemar abu vulkanik. Analisis menunjukkan bahwa pH air itu menjadi turun sekitar 3-4, membuat air tidak layak
konsumsi. Sekitar 18.000 jiwa mengalami krisis air bersih. Penyakit kulit, diare, dan gangguan pernapasan mulai muncul. Dari sisi psikologis, banyak juga korban mengalami trauma mendalam. Anak-anak menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang cukup ekstrim, menangis tanpa sebab dan enggan berpisah dari orang tua. Orang dewasa juga mengalami kecemasan berkepanjangan dan rasa kehilangan. Secara ekonomi, aktivitas pertanian menjadi lumpuh, tanaman menjadi rusak tertutup abu, dan pariwisata berhenti total. Pendapatan di sekitar masyarakat itu menjadi turun drastis dalam waktu yang begitu singkat. Selanjutnya, dampak erupsi Semeru menjadi sangat besar karena beberapa faktor utama. Yang pertama, lokasi gunung dekat pemukiman menjadi padat. Yang kedua, lereng curam mempercepat aliran material panas. Yang ketiga, kebiasaan hidup berdampingan dengan resiko. Yang keempat, ketergantungan ekonomi pada pertanian dan pariwisata. Yang kelima, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya sekunder. Dan yang keenam, ancaman terbesar setelah erupsi bukan lagi letusan, tetapi lahar dingin yang dapat terjadi kapan saja saat turun hujan. Selanjutnya yaitu aktivitas Gunung Semeru pada November tahun 2025 ini sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba saja, melainkan didahului oleh sejumlah tanda alam yang terdeteksi melalui pemantauan ilmiah. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, sejak Oktober hingga awal November tahun 2025 terjadi peningkatan aktivitas seismik berupa gempa vulkanik, dangkal, dan dalam. Namun, karena Gunung Semeru itu dikenal sebagai gunung api aktif dengan erupsi yang cukup berkala, peningkatan ini pada awalnya masih dianggap dalam batas kewaspadaan normal. Memasuki minggu kedua November tahun 2025, intensitas gempa mengalami peningkatan signifikan. Kolom asap kawah Jonggring Saloko terlihat lebih tebal dan berwarna kelabu pekat. Getaran tremor menerus mulai terekam lebih sering, yang menandakan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Di sisi lain, kondisi cuaca di sekitar Semeru juga mengalami peningkatan curah hujan, yang kemudian memperbesar resiko terjadinya lahar dingin jika erupsi terjadi. Puncak peristiwa terjadi pada Jumat 19 November tahun 2025 pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Ketika Gunung Semeru mengalami erupsi besar, letusan ini menyemburkan kolom abu setinggi kurang lebih 6.000 meter di atas puncak gunung. Letusan ini menyemburkan kolom abu sekitar kurang lebih 6.000 meter di atas puncak gunung kan. Nah, awan panasnya itu mulai berguguran meluncur yang cepat ke arah tenggara dan selatan melalui alur sungai Besuk Kobokan dan Besuk Bang. Material pijar berupa abu, pasir, dan batuan vulkanik jatuh hingga puluhan kilometer, yang menyebabkan wilayah pemukiman di Kabupaten Lumajang tertutup abu tebal. Pada saat erupsi terjadi, ratusan pendaki berada di kawasan Gunung Semeru.
khususnya di sekitar Ranu Kumbolo. Kondisi ini memicu kepanikan karena jalur evakuasi tertutup abu dan jarak pandang sangat terbatas. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan relawan segera melakukan evakuasi darurat dengan mengarahkan jalur darat dan udara. Sebanyak 178 pendaki berhasil dievakuasi secara bertahap dalam operasi non-stop selama 48 jam. Dalam waktu yang hampir bersamaan, status Gunung Semeru itu dinaikkan menjadi siaga level 3, yaitu radius bahaya diperluas hingga 3 km dari puncak dan sepanjang alur sungai yang berpotensi dilalui awan panas dan lahar. Warga yang tinggal di lereng gunung diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka hanya dengan membawa barang-barang yang penting saja. Sementara sebagian besar harta bendanya itu tertinggal. Pada 20 November tahun 2025, aktivitas Gunung Semeru masih tergolong cukup tinggi. Letusan susulan dengan intensitas sedang terjadi beberapa kali. Kolom abu juga masih terpantau membumbung meskipun tidak setinggi hari sebelumnya, namun hujan yang turun di kawasan puncak menyebabkan material abu dan pasir terbawa air dan membentuk aliran lahar dingin. Beberapa desa di Kabupaten Lumajang mengalami banjir lahar yang merusak jalan, jembatan, serta lahan pertanian. Kondisi ini memperlambat distribusi bantuan dan menyulitkan akses tim medis ke lokasi terdampak. Selanjutnya, pada hari ini pula, pemerintah pusat secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Langkah ini diambil untuk mempercepat pencarian anggaran darurat, mobilisasi alat berat, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selanjutnya, penampungan pengungsian diperluas, namun dapur umum juga didirikan dan layanan kesehatan darurat mulai beroperasi secara intensif. Memasuki 21 November tahun 2025, aktivitas vulkanik Gunung Semeru menunjukkan kecenderungan menjadi menurun. Meskipun belum sepenuhnya stabil, kolom asap masih cukup terlihat, namun lebih tipis dan berwarna putih keabu-abuan. PVMBG menyatakan bahwa tekanan magma mulai juga berkurang, tetapi potensi erupsi susulan dan lahar dingin masih sangat tinggi, terutama jika hujan lebat kembali terjadi. Pada tanggal ini, fokus penanganan mulai bergeser dari evakuasi darurat menuju penanganan dampak lanjutan. Pemerintah melakukan pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. Distribusi logistik diperbarui atau diperbaiki, serta layanan berdampingan psikologis mulai diberikan kepada pengungsi, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Meski demikian, masyarakat masih berada dalam kondisi waspada tinggi karena Gunung Semeru belum sepenuhnya aman untuk ditinggali. Dengan demikian, kronologi erupsi Gunung Semeru dari pra-erupsi hingga 21 November tahun 2025 menunjukkan bahwa
Bencana ini merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, dimulai dari tanda-tanda geologis, puncak letusan, hingga dampak lanjutan yang kompleks. Peristiwa ini menegaskan pentingnya sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan respon cepat pemerintah dalam menghadapi bencana alam berskala besar. Selanjutnya yaitu dampak erupsi Gunung Semeru tahun 2025. Yang pertama yaitu dampak geografis dan lingkungan. Erupsi Gunung Semeru pada tahun 2025 membawa perubahan yang cukup besar terhadap kondisi geografis dan lingkungan alam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Material vulkanik yang dikeluarkan berupa abu, pasir, kerikil, hingga batuan pijar menyebar luas dan mengendap di permukaan tanah, sungai, serta kawasan hutan. Endapan abu yang tebal menyebabkan perubahan struktur tanah secara drastis. Tanah yang sebelumnya itu subur itu menjadi tertutup karena lapisan abu bersifat asam dan padat, sehingga tidak dapat langsung ditanami. Proses fotosintesis di tanaman juga ikut terganggu karena daun ikut tertutup oleh abu yang menyebabkan tanaman layu dan mati dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu juga merusak lahan pertanian. Abu vulkaniknya juga mencemari sumber air, sungai, mata air, dan sumur warga. Sumur warga itu mengalami penurunan kualitas air akibat kandungan sulfur dan mineral berbahaya. Nilai pH airnya itu juga ikut menurun hingga bersifat asam yang menjadikan air itu menjadi tidak layak konsumsi dan berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan. Kondisi ini memicu krisis air bersih yang berkepanjangan, yang memaksa warga ikut bergantungan pada distribusi air bersih dari pemerintah dan relawan. Aliran lahar dingin yang terjadi pasca erupsi memperparah kerusakan lingkungan material vulkanik yang bercampur air hujan dan mengalir deras melalui sungai-sungai berhulu di Semeru, menghancurkan vegetasi, merusak ekosistem sungai, dan mempercepat proses erosi. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga ikut terdampak yang cukup serius dengan rusaknya habitat flora dan fauna serta terganggunya keseimbangan ekosistem alami. Selanjutnya yaitu dampak sosial pada kemanusiaan. Dampak sosial erupsi Gunung Semeru sangat terasa dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Ribuan warga harus ikut meninggalkan rumah dan rumah tempat tinggalnya di pengungsian dalam waktu yang tidak pasti. Pengungsian bukan hanya persoalan fisik saja, namun tetapi juga persoalan sosial dan psikologis. Kehilangan rumah bukan berarti kehilangan ruang privat, rasa aman serta stabilitas
hidup, banyak keluarga ikut terpisah karena aktivitas sosial ikut terhenti. Dan ikatan komunitas menjadi ikut terganggu. Di lokasi pengungsian juga berbagai permasalahan kemanusiaan itu mulai muncul, yaitu keterbatasan fasilitas sanitasi, kepadatan ruang, dan minimnya privasi yang menyebabkan kelelahan pada fisik dan emosional. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Anak-anak kehilangan rutinitas sekolah dan ruang bermain, sementara lansia mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pengungsian yang tidak ramah. Selain itu, erupsi menyebabkan terganggunya layanan publik, sekolah juga ikut ditutup, kegiatan keagamaan juga dibatasi, dan pelayanan administrasi pemerintah ikut terhambat. Karena kondisi ini tuh berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan memperpanjang masa pemulihan sosial pasca bencana, dampak psikologis dan kesehatan pada mental. Erupsi Gunung Semeru merupakan peristiwa traumatik yang meninggalkan luka yang cukup mendalam dan psikologis bagi korban. Banyak warga mengalami stres akut yang ditandai dengan ketakutan berlebihan, gangguan tidur, mimpi buruk, dan kecemasan yang terus-menerus. Trauma tidak hanya dialami oleh korban luka atau mereka yang kehilangan rumah, tetapi juga oleh masyarakat dan yang menyaksikan langsung letusan gunung berapi tersebut yang mengeluarkan awan panas dan kepanikan massal. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan secara psikologis. Mereka sering menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, mudah menangis, dan ketergantungan berlebihan pada orang tua jika tidak ditangani dengan baik. Trauma ini berpotensi berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma dengan baik. Pasca trauma atau PTSD dalam jangka panjang, petugas penyelamat dan relawan juga menghadapi resiko trauma sekunder. Paparan terus-menerus terhadap penderitaan korban, tekanan kerja menjadi ekstrim, dan kondisi lapangan yang berbahaya membuat kesehatan mental mereka menjadi terancam. Oleh karena itu, intervensi psikologis tidak hanya dibutuhkan oleh korban saja, tetapi juga oleh para penolong. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi dan mata pencaharian. Gunung Semeru itu berdampak yang cukup besar terhadap perekonomian pada masyarakat dan daerah. Mayoritas warga di sekitar itu, di sekitar lereng Gunung Semeru menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Kerusakan lahan pertanian menyebabkan gagalnya panen dan hilangnya sumber pendapatan utama. Petani di sana harus menunggu berbulan-bulan hingga tanah mulai kembali secara normal dan dapat diolah kembali. Sementara kebutuhan di sana harus tetap berjalan dan sektor pariwisata juga mengalami kelumpuhan total. Penutupan jalur pendakian dan kawasan wisata mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pemandu wisata, porter, dan pedagang, serta pemilik penginapan. Ekonomi informal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat ikut juga terhenti. Dampak ekonomi ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berpotensi memicu kemiskinan struktural jika pemulihan berjalan secara lambat.
Di tingkat regional, erupsi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya inflasi lokal, dan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menyeimbangkan kebutuhan bantuan darurat dengan upaya pemilihan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu dampak politik dan kebijakan publik. Erupsi Gunung Semeru juga membawa dampak signifikan dalam ranah politik dan kebijakan publik. Penanganan bencana menjadi ujian bagi legitimasi dan kapasitas pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kecepatan respons, transparansi, informasi, dan efektivitas koordinasi antar lembaga menjadi sorotan publik. Isu relokasi warga dari zona rawan bencana memunculkan perdebatan yang cukup kompleks. Di satu sisi, relokasi diperlukan untuk menjamin keselamatan. Namun di sisi lain, masyarakat memiliki keterikatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan wilayah asal mereka. Ketegangan ini menuntut kebijakan yang sensitif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, erupsi juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, alokasi anggaran kebencanaan, serta peran lembaga seperti BNPB dan PVMBG. Kebijakan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik saja, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial masyarakat. Nah, jadi dari keseluruhan dampak-dampak tersebut, dampak erupsi Gunung Semeru pada tahun 2025 bersifat multidimensional, yang dimana saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kerusakan lingkungan memicu krisis sosial, tekanan ekonomi memperburuk kondisi psikologis dan kebijakan publik, menentukan arah pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial saja, melainkan harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, erupsi Gunung Semeru pada tahun 2025 menunjukkan bahwa bencana alam bukanlah peristiwa tunggal saja yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian proses panjang yang melibatkan aspek alam, manusia, dan kebijakan. Peristiwa yang diawali dengan tanda-tanda geologis yang dapat terdeteksi secara ilmiah, yang mencapai puncak pada erupsi besar pada tanggal 19 November tahun 2025. Kemudian berlanjut dengan erupsi susulan lahar dingin serta dampak lanjutan hingga Desember tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa bencana tidak terhenti pada saat letusan terjadi, tetapi harus berlanjut dalam bentuk krisis sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu erupsi tahun 2025 ini merupakan bencana yang cukup besar yang berdampak luas pada lingkungan sosial, ekonomi, psikologis, dan kebijakan publik. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik saja, melainkan mengalami kerugian pada ekonomi, tetapi juga mengganggu kehidupan serta kesehatan mental masyarakat dalam waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh melalui mitigasi yang kuat, respon cepat, dan pemulihan berkelanjutan agar keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.
Jadi sebagai kata terakhir, jadi kita perlu tahu peristiwa erupsi Gunung Semeru itu mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan pengetahuan kebencanaan dan kerjasama semua pihak sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Dengan pemahaman yang baik dan penanganan yang cukup tepat, dampak bencana dapat diminimkan dan kehidupan masyarakat dapat dipulihkan kembali dengan lebih baik. Demikian pemaparan mengenai erupsi Gunung Semeru ini beserta kronologi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Melalui pembahasan ini diharapkan kita semua dapat memahami bahwa bencana alam bukanlah hanya peristiwa alam semesta saja, namun juga peristiwa kemanusiaan yang memerlukan kesiapsiagaan, kepedulian, dan kerjasama dari seluruh pihak. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, serta mendorong kita semua untuk lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.